warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zikri Zaman Makarim dengan NIM 2010408845 akan menjelaskan tentang implementasi program tindak lanjut dalam penilaian pembelajaran akidah akhlak di MI atau SD. Permendikbud nomor 23 tahun 2016 yaitu berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 23 tahun 2016 berisi tentang standar penilaian pendidikan yang menjelaskan bahwa penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian belajar peserta didik. Pasal 1 Permendikbud nomor 23 tahun 2016 tentang standar penilaian pendidikan menyatakan bahwa standar penilaian pendidikan adalah standar mengenai ruang lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan metode penelitian hasil belajar siswa. Berdasarkan pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 23 tahun 2016 tentang standar penilaian pendidikan, disebutkan bahwa penilaian pendidikan untuk pendidikan dasar dan menengah meliputi evaluasi hasil belajar pendidik, mengevaluasi hasil belajar menurut sektor pendidikan, dan pemerintah mengevaluasi hasil pembelajaran. Permendikbud nomor 23 tahun 2016 tentang standar penilaian pendidikan diterbitkan dalam rangka pengaturan mengenai penilaian pendidikan perlu disesuaikan dengan pengembangan dan kebutuhan dalam penilaian hasil belajar serta sebagai pengendalian mutu penilaian hasil belajar peserta didik oleh peserta didik. Satuan pendidikan dan pemerintah perlu menyusun standar penilaian pendidikan. Kemudian remedial, salah satu implementasi tersebut yaitu remedial. Remedial adalah suatu bentuk pengayaan yang bersifat menyembuhkan atau membetulkan, atau dengan kata lain, pengajaran yang memuat menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dapat dikatakan pula bahwa pengajaran remedial itu berfungsi untuk penyembuhan. Yang disebutkan adalah beberapa hambatan atau gangguan kepribadian yang berkaitan dengan kesulitan belajar, serta timbal balik dalam arti perbaikan belajar atau perbaikan pribadi. Remedial berasal dari kata remedy yang diambil dari bahasa Inggris yang berarti menyembuhkan. Tujuan pengayaan remedial secara umum, tujuan kegiatan remedial untuk membantu siswa mencapai kompetensi atau tujuan pembelajaran telah ditetapkan berdasarkan kurikulum yang berlaku. Sedangkan secara khusus kegiatan remedial bertujuan untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar yang dihadapinya dengan memperbaiki cara mengajarnya. Secara umum, tujuan pengajaran perbaikan tidak berbeda dengan pengajaran biasa, yaitu dalam mencapai tujuan belajar yang ditetapkan sebelumnya. Secara khusus, pengajaran perbaikan bertujuan agar siswa yang mengalami kesulitan belajar dapat mencapai prestasi belajar yang diharapkan oleh pihak sekolah melalui proses perbaikan. Dan selanjutnya itu ada fungsi pengajaran remedial. Dalam keseluruhan proses belajar mengajar, pengajaran perbaikan mempunyai fungsi-fungsi kegiatan remedial ada 6, yaitu fungsi korektif, memperbaiki cara mengajar dan cara belajar. Kegiatan remedial mempunyai fungsi korektif bagi kegiatan pembelajaran karena melalui kegiatan remedial ini guru memperbaiki cara mengajarnya dan siswa memperbaiki cara belajarnya. Kemudian kedua, fungsi pemahaman. Kegiatan remedial mempunyai fungsi pemahaman karena dalam kegiatan remedial akan menjadi proses pemahaman baik dari guru maupun diri siswa. Bagi guru, untuk melaksanakan kegiatan remedial, guru terlebih dahulu harus mengevaluasi kegiatan pembelajaran telah dilaksanakannya. Kemudian selanjutnya fungsi penyesuaian. Kegiatan remedial memiliki fungsi penyesuaian karena pelaksanaan kegiatan remedial disesuaikan dengan kesulitan yang dihadapi individu siswa. Tujuan dan materi pembelajaran disesuaikan dengan kesulitan yang dihadapi siswa karena semua aspek kegiatan remedial disesuaikan dengan kemampuan karakteristik individu siswa. Proses pembelajaran tidak lagi merupakan beban bagi siswa. Fungsi pengayaan. Kegiatan remedial mempunyai fungsi pengayaan bagi proses pembelajaran karena melalui kegiatan remedial guru memanfaatkan sumber belajar, metode belajar, atau alat bantu pelajaran yang lebih bervariasi dari yang ditetapkan oleh guru dalam pembelajaran biasa. Dan itu ada fungsi akselerasi. Kegiatan remedial memiliki fungsi akselerasi terhadap proses pembelajaran karena melalui kegiatan remedial guru dapat mempercepat penguasaan siswa terhadap materi pembelajaran. Kemudian itu ada fungsi terapeutik.
Kegiatan remedial fungsi terapeutik karena melalui kegiatan remedial guru dapat membantu mengatasi kesulitan siswa yang dapat berkaitan dengan aspek sosial pribadi. Dan pengayaan merupakan kegiatan yang diberikan kepada peserta didik kelompok cepat sehingga peserta didik tersebut lebih menjadi kaya pengetahuan dan keterampilan atau lebih mendalam penguasaan dalam pembelajaran dan kompetensi yang mereka pelajari. Pengayaan juga dapat diartikan sebagai proses penguatan aspek kompetensi yang sudah dikuasai oleh peserta didik. Bagi peserta didik yang dapat menguasai materi pembelajaran kemudian mengerjakan materi pengayaan yang sudah disiapkan oleh guru. Tujuan pengayaan yaitu sebagai berikut. 1. Agar peserta didik menguasai bahan pembelajaran. Dengan peserta didik membuat ringkasan materi tentang mata pelajaran yang sudah disampaikan oleh guru. Menjadi tutor supaya temannya yang belum selesai tugasnya. Yang kedua, menumpuk rasa sosial karena peserta didik diminta membantu temannya yang belum selesai. Kemudian C. Menambah wawasan peserta didik yang berkaitan dengan mata pelajaran yang diberikan guru dengan cara membaca surat kabar atau buku-buku di perpustakaan. D. Menumpuk rasa tanggung jawab peserta didik dengan cara melaporkan atau menyampaikan informasi yang diperoleh seperti surat kabar atau buku-buku di perpustakaan. Bentuk-bentuk program pengayaan yang pertama itu ada belajar kelompok. Sekelompok peserta didik yang memiliki minat tertentu diberikan tugas untuk memecahkan permasalahan. Serta berkelompok dapat diminta untuk menyelesaikan sebuah proyek atau penelitian ilmiah. Yang kedua, belajar mandiri. Peserta didik mengenal sesuatu yang diminati, penyelesaian masalah maupun tugas proyek. Dan selanjutnya, pembelajaran berbasis tema. Pembelajaran digunakan dengan cara memadukan kurikulum di bawah tema besar sehingga peserta didik dapat mempelajari hubungan antar disiplin ilmu. Dan selanjutnya, pemadatan kurikulum. Memberikan pembelajaran hanya untuk materi yang belum diketahui peserta. Dengan sedemikian, tersedia waktu bagi peserta didik untuk memperoleh kompetensi atau materi baru. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.